Selamat datang Nice People di Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta. Luar biasa, senang sekali saya berada di salah satu ikon yang paling fenomenal dan sangat keren, yaitu Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Dan kali ini kita akan bertemu dengan salah satu tokoh yang saya pikir sangat luar biasa. Orang Bugis Makassar yang sangat punya reputasi baik, dan yang paling penting memberikan banyak contoh dan keteladanan dalam berkarir, dalam berpolitik, dan juga dalam tentunya berbisnis. Siapakah yang akan kita temui itu? Let's go! Ya, sungguh indah si burung cendrawasih, biarkan terbang jangan dikurung. Kita bertemu dengan tokoh yang menginspirasi. Beliaulah Pak Tamsil Lindrung. Go! Dan sekarang saya sedang berada di rumahnya. Oke, kita mau bertemu dengan Bapak Tamsil Lindrung, anggota DPD RI. Wow. Oh, kita baru masuk, kita langsung disambut di garasi. Ada Alphard mobilnya Bapak ya. Alphard Civic, wah keren banget. Saya langsung penasaran mau ketemu beliau. Ini rumahnya beliau. Saya coba mau langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, assalamualaikum. Masya Allah. Wow, udaranya sejuk sekali di sini. Kita mau langsung ke tempat Ustadz, katanya menjadi tempat favorit. Assalamualaikum Pak Tamsil Lindrung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Masya Allah. Kapan datang nih? Kemarin Ustadz, ya, alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu Ustadz di tempat yang saya kira luar biasa sekali Ustadz. Alhamdulillah. Ini di rumah pribadi Ustadz. Iya, iya. Dan ini tempat favorit sepertinya. Saya menghabiskan waktu kalau di rumah ya di sini lebih banyak. Di sini lebih banyak Ustadz ya. Berkontemplasi, membaca. Masya ya, Allah. di sini. Memang kebiasaan membaca itu sudah melekat sekali sama Pak Tamsil Lindrung. Ya, saya dari kecil suka membaca buku-buku apa saja. Masya Allah. Tapi saya sekarang lebih banyak membaca ya buku-buku seperti ini, buku-buku sejarah. Kadang-kala juga dihadiahi teman. Nah, saya dihadiahi teman, ada 2 buku nih. Mana itu Ustadz? Nah, saya hadiahkan satu buat Pak Rijal nih. Masya Allah, alhamdulillah. Tadabbur kisah Nabi Yusuf. Itu Tadabbur baku aja baru kisah terbit. Nabi Yusuf. Saya menggunakan waktu itu membaca. Iya. Kalau biasanya bangun tidur agak larut malam, jam 2, jam 3. Kemudian membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya, sebelum subuh dan setelah salat subuh, ya diantara keduanya itu sekitar 1 juz. Baru mentadaburi. Mentadaburi. Iya, tadaburi. Jadi ada beberapa tadabur Quran. Aduh, saya malu ini saya sebagai anak muda belum bisa punya koleksi buku seperti Pak Tamsil Lindrung. Ini memang ini koleksinya memang sudah ada sudah lama ini Ustadz atau Sudah lama. Sudah lama. Ada yang tahun 80-an. Buku-bukunya bahkan ada sebelumnya saya dikasih almarhum Pak Natsir, dan kita sudah reproduksi kembali karena bukunya agak rusak. Iya. Nah, itu ini kan kembali. Luar biasa. Itu apa sih manfaat paling terbesar dari membaca Ustaz, dari yang dimiliki oleh Pak pertama Tamsil? supaya tidak pikun. Oh, tidak pikun. Melatih untuk tetap bisa mengikuti juga perkembangan. Ya, itu kemudian membaca. Terutama saya banyak membaca buku-buku sejarah seperti saya juga sarankan ini buku sejarah Nabi paling enak ini, enak dibacanya ini. Wah, buku-buku sejarah. Jadi memang seorang Pak Tamsil suka sekali baca buku sejarah. Iya, dan yang terakhir paling banyak saya baca bukunya hampir semua sejarah tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu sering disebut sebagai Khalifah kelima. Khalifah kelima setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin dia dimasukkan kategori Khalifah kelima karena kebijakannya yang luar biasa di dalam pemerintahan itu. Bahkan dia disebut 100 tahun setelah Nabi dia merupakan pembaharu setelah itu. Pembaharu luar biasa. Mudah-mudahan sosok yang berdiri di depan saya ini adalah juga sosok penerus Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita doakan seperti itu. Kita doakan dia hebat.
dalam kepemimpinannya menjadi gubernur hanya 1 tahun, orang peminta-minta di sekitar Masjidil Nabawi itu sudah tidak ada lagi, sudah menjadi pengusaha. Dan hanya 1 tahun dalam masa pemerintahannya sebagai khalifah, maka tidak ada lagi manusia di dalam wilayah kepemimpinannya itu yang mau menerima zakat. Wow, luar biasa. Ustaz, saya mau sambil duduk-duduk, Ustaz. Ayo, silakan. Santai aja kita di sini. Ya, beginilah suasananya di sini. Pak Tamsil, saya itu banyak kenal Pak Tamsil itu pertama memang nama di Sulawesi Selatan itu luar biasa. Ya. Kalau saya tanya orang kenal Pak Tamsil ini, oh kenal, tapi beliau tidak kenal saya. Pak Tamsil banyak diketahui. Tapi masih yang penasaran saya ini Pak Tamsil ini apakah orang Pangkep, orang Bone, orang Parepare, atau sebenarnya asal daerahnya dari mana itu, Ustaz? Saya sendiri lahir di Pangkep, 17 September 61, iya. Di puskesmas yang orang pertama kali lahir di puskesmas itu saya. Di Pangkep itu? Di Pangkep itu, di situ, karena itu puskesmas yang baru selesai dibangun. Ya. Konon katanya begitu selesai, ibu saya melahirkan di tempat itu. Sebelumnya, jadi saudara-saudara saya lain itu lahir di rumah dukun. Saya lahir di puskesmas. Berapa orang sih bersaudara, Pak Tamsil? 7. Anak keberapa? Ke-7. Anak ke-7? Insya Allah, Mas 7 agak-agak. Mas 7 cita-cita. Jadi tapi kalau yang di Parepare, biasa juga katanya? Di Parepare saya pernah sekolah di sana, juga di pesantren Darud Dawah Wal Irsyad. Jadi malam itu saya di pesantren, pagi di SMA 1. Tapi nggak bisa terus pesantrennya karena nggak bisa. Jadi mulai saya dari SD, saya nggak sekolah SD-nya itu langsung kelas 4 karena rumah saya itu jauh dari akses ke sekolah. Tapi di bawah rumah saya itu kita bikin sekolah informal. Nah, di situ saya belajar mengaji, Madrasah Darud Dawah Wal Irsyad. Nah, itu di kolong rumah saya itu. Jadi seperti itulah gambarannya, ternyata orang Pangkep, lahir di Pangkep. Lahir di Pangkep, tapi ayah itu ada asalnya dari Sinjai, ibu dari Bone dan Sopeng. Wah, jadi lengkap. Jadi lengkap betul ini. Sulawesi Selatan betul ini, Pak Tamsil. Tapi kan kemarin sempat jadi anggota DPR RI, Pak Tamsil. Iya, sempat 3 periode. 3 periode. Dan sekarang loncat ke DPD. Iya. Bocoran sedikit ini, Pak Tamsil. Kenapa sih pindah ke DPD? Penasaran saya. Saya udah 3 periode di DPR dan saya mau ada kaderisasi. Kalau saya terus di situ tidak ada yang mau gantikan saya sebagai calon. Kalau di DPD ini sebenarnya lebih spesifik apa sih? Mungkin masih banyak juga teman-teman yang belum tahu ini, Pak Ustadz. Iya, DPD ini kewenangannya memang jauh dibandingkan dengan DPR RI. Jadi, tapi ketika kita mau berbuat, maka dimanapun kita bisa. Saya sejak dulu dalam berorganisasi itu, saya prinsip-prinsip yang ditanamkan kepada saya oleh Pak Adi Sasono, karena saya dulu sama Pak Adi Sasono di ICMI, apapun posisi kita, tapi kita selalu berbuat yang maksimal. Karena itu, kita selalu mendapatkan nilai lebih dibandingkan yang lain, karena dimanapun kami berada di situ kami berbuat. Apapun peran, posisi kita harus menunjukkan maksimal di situ. Makanya waktu saya memimpin ICMI di DKI itu sebagai sekretarisnya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, maka ICMI yang paling aktif di seluruh Indonesia itu adalah ICMI DKI, dan saya membentuk Orsat lebih dari 50. Saya penasaran ini Pak, mau diajak ke sekolah ICM. Sekolah Insan Cendekia Madani. Itu selalu saya dengar Pak, dan kemarin saya nonton di YouTube. Waduh, kayaknya orang nggak bisa jalan kaki katanya Pak masuk di situ. Harus pakai bantuan mobil golf. Kecuali kalau mau olahraga mengelilingi itu sekitar 6 kilo ya boleh. Kalau begitu Pak Ustadz, bisa saya diajak ke sana jalan-jalan? Iya boleh, kita jalan-jalan ke sana. Kita langsung aja. Iya. Pak Tamsil Lindrong, Pak, saya ini penasaran banget ini Pak. Bagaimana sih sosok Pak Tamsil waktu muda atau jadi mahasiswa, kira-kira gitu? Apakah juga ada
seperti saya Pak, saya kan mantan demonstran juga Pak. Tapi saya ya demonstrannya begitu-begitu Pak. Iya. Kalau Pak Tamsil gimana itu? Boleh dicerita Pak? Oh iya, saya dulu aktivis mahasiswa. Oke. Saya ketua senat mahasiswa. Oh. Dan saya ketua lembaga dakwah mahasiswa di Makassar. Di Makassar. Dan saya juga sekjen Persatuan Mahasiswa se-Indonesia Timur. Wah, memang kayaknya organisatoris banget ini. Jadi ada persatuan Iya. Senat BPM Mahasiswa se-Indonesia Timur waktu Se-Indonesia itu. Timur. Ada saya sekjennya Iya. sama Pak Andi Jamaro. Oh, Kalau di kampus Andi Jamaro itu ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. iya. Saya eksekutifnya, ketua Senat Mahasiswa. Oh, iya. Iya, jadi saya pertama kali menginjak Jakarta penyebabnya adalah karena saya demonstran. Pertama kali injak Jakarta gara-gara Demonstran dan gara-gara saya menulis mengkritik kebijakan rektor. Jadi, rektor. Iya. Wah, biasanya kan orang demo itu karena pemerintahan rezim yang berkuasa. Ini rektor. Rezim yang berkuasa, tapi karena rektor juga. Karena Karena saya rektor juga. menentang kebijakannya rektor itu tentang sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang demo. Oke. Terus yang kedua, saya tidak setuju waktu itu dengan pelaksanaan KKN yang tidak mencerminkan mahasiswa itu sebagai kader-kader cendekia yang ada di kampus. Karena kalau KKN itu kan kerja-kerja teknis yang kita lakukan. Betul. Dan kita pasang di daerah-daerah itu, selamat datang mahasiswa KKN ini. Kemudian ngecat pagar lah apalah itu. Saya bilang ini bukan yang kami pelajari selama bertahun-tahun di kampus. Tapi yang kami perlu lakukan ini, kami datang ke sini untuk melakukan gerakan pembaharuan supaya kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Nah itu kan masalahnya ada di Sulawesi Selatan, di Makassar waktu itu. Tapi kenapa di Jakarta tiba-tiba langsung Pak? Karena saya diskors. Oh, diskors? Diskors. Karena diskors, saya rektor kemudian bilang, udahlah, daripada kamu di sini demo, udah lebih baik kamu pergi ke Jakarta, saya kasih ongkos kamu. Tapi saya diskors dulu. Oh, diskors? Diskorsing? Diskorsing 6 bulan. Pak Tamsil pernah juga ternyata diskorsing. Diskorsing. Kebetulan HMI ada training. Ada Pusdiklat di Jakarta, ada pertama advance training, kemudian Pusdiklat. Dua-duanya saya ikuti di Jakarta. Saya ikut kegiatan itu, akhirnya saya bertemu dengan banyak tokoh di Jakarta. Saya lupa pulang waktu skorsing sudah dicabut. Terlambat saya datang. Nah, waktu saya datang diperpanjang. Diperpanjang skorsingnya? Masa skorsingnya karena dianggap bahwa tidak disiplin. Mestinya datang melaporkan diri bahwa selesai skorsing. Betul. Jadi akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Dan saya menjadi pengurus HMI di Jakarta. Kemudian saya beberapa kali mendapat undangan ke luar negeri, mewakili Himpunan Mahasiswa Islam, mewakili Dewan Dakwah Islam Indonesia. Karena itu saya berkenalan dengan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim, wakil Perdana Menteri. Waktu itu Menteri Keuangan, Menteri Pemuda, wakil Perdana Menteri. Akhirnya saya menjadi pengurus PEMIAT namanya waktu itu, PEMIAT Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Jadi kalau demonstran ya begitulah. Saya juga demonstran dan sempat anarkis juga seorang Pak Tamsil. Enggak, kalau itu saya enggak pernah anarkis dalam pengertian yang parah-parah amat gitulah. Tapi kalau namanya mahasiswa ya seperti melempar telur busuk kepada menteri pernah. Luar biasa. Pak Tamsil, saya penasaran, itu skornya sudah dicabut? Nah, ini ceritanya menarik ini. Itu, karena tadi itu. Jadi enggak dicabut. Nah, saya tunjuklah OCK Ligis untuk menjadi lawyer saya. Lawyer saya, OCK Ligis itu ngirim surat ke rektor. Waduh, suratnya itu nggak tahu ada
70 halaman kali itu. Kirim alasan. Oh, rektor menghubungi saya, jangan beginilah, pembantu rektor juga. Udahlah, kamu kan sebenarnya bukan diskors karena apa? Karena kesalahan kamu sendiri. Diminta saya untuk mencabut itu, jangan. Suatu waktu saya ketemu rektor, ya men-skor saya nih kan. Saya menjadi ketua panitia silaturahmi kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim di Hotel Indonesia. Saya ngasih lah sambutan kan. Pesertanya termasuk rektor. Peserta rektor. Saya ketua panitia sama ketua juga Menteri Pendidikan. Saya ajak Pak Menteri sini dulu. Saya kenalkan rektor saya. Saya bawa. Pak, ini rektor saya nih. Pak rektor ini udah lupa-lupa saya, memang karena sudah lama kan. Terus dia bilang, Bapak siapa ya? Kayaknya saya pernah ketemu. Waduh, Bapak, ini bukan saja pernah ketemu, sering banget. Saya ini mahasiswanya Bapak. Kalau rektor biasa memang lupa mahasiswa. Dia bilang, siapa? Saya bilang, saya Tamsil. Oh, Tamsil Lindrung ya, yang dulu saya skorsing. Dia langsung bilang gitu. Pak, sampai sekarang itu skorsing belum dicabut. Dia bilang, untung saya skorsing kamu. Kalau saya tidak skorsing kamu, maka kamu bisa menjadi guru di desa terpencil. Ini nih sekolahnya yang kita lihat nih. Kan? Sudah masuk tadi. Ini nanti kalau mau main futsal ada 7 lapangan futsal. Kalau mau berenang ada 4 kolam renang. Ini ada masjidnya sebelah kiri. Ini laboratoriumnya sebelah kanan. Kemudian perpustakaan. Pustakaannya lengkap. Ini berapa hektar ini Pak Tamsil? Ini 10 hektar. 10 hektar? Iya. Masya Allah. Ini kendaraan-kendaraan operasional. Ya. Masya Allah. Ini ikan ini semua. Oh ikan ini. Tapi ini ikan hias. Kalau di sana ikan konsumsi. Semua di pinggir-pinggir kali itu ikan. Tidak hanya bisa kita dapatkan di lapangan golf, tapi di sekolah kita bisa dapat, luar biasa. Ayah saya kalau ada yang melamar anak perempuannya, asal guru tidak banyak pertanyaan, langsung terima. Siapa yang tidak berpolitik, maka tunggulah saatnya dia akan menjadi korban politik. Akan dipolitisir. Dia tidak perlu berjanji, minta 2 periode untuk memimpin. Dia memimpin cuma 2 tahun, 5 bulan, 15 hari, tidak sampai 2 tahun setengah memimpin, dia bisa mensejahterakan rakyatnya. Di Republik ini ada yang mau minta lagi 3 periode, tapi tidak ada tanda-tanda rakyat makin sejahtera.